Saat kita melayang di perairan Oligocene yang kaya nutrisi, Anda menyaksikan adaptasi makan Mysticetes, paus balin, yang mengubah mereka menjadi raksasa pasif. Ini bukan lagi tentang kecepatan dan gigitan, melainkan tentang volume dan panen. Fokuskan pandangan Anda pada rahang bawah paus rorqual modern, paus bungkuk atau paus biru, dan bayangkan fondasi evolusionernya. Rahang bawah ini sangat besar, memanjang, dan dihubungkan oleh ligamen yang sangat elastis di ujungnya. Mereka tidak menyatu secara kaku seperti rahang Artiodactyla darat. Fleksibilitas ini memungkinkan rahang mereka terbuka hingga 90 derajat atau lebih. Namun, yang paling dramatis adalah perkembangan lipatan tenggorokan, ventral groove, yang luas. Anda melihat bagaimana lapisan kulit tebal di bawah rahang Mysticetes awal mulai menunjukkan lipatan. Selama jutaan tahun, lipatan ini menjadi urat-urat yang dalam, membentang dari dagu hingga hampir ke pusar. Di bawah kulit, terdapat jaringan ikat yang sangat elastis dan kaya akan reseptor saraf. Ketika Mysticetes berenang dengan kecepatan tinggi menuju sekumpulan krill, Anda menyaksikan mekanisme yang dijuluki, makan sambil menerjang, lunge feeding. Paus membuka mulutnya yang besar, dan karena kecepatan yang mereka miliki, air dan mangsa membanjiri mulut. Lipatan tenggorokan ini meregang seperti kantong raksasa yang bisa menampung volume air yang lebih besar dari paus itu sendiri. Ini adalah adaptasi yang menantang fisika. Untuk membuka rahang begitu lebar dan menelan air dalam volume besar, paus harus mengatasi hambatan air. Paus memiliki sensor di mulutnya yang memicu kontraksi otot-otot yang kuat setelah air masuk, mendorong air keluar melalui balin sambil menjebak krill. Transformasi ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana tekanan seleksi pada sumber makanan dapat mengubah seluruh anatomi tubuh. Mulut yang dulunya adalah moncong Artiodactyla yang sederhana kini telah menjadi struktur hidrolik berengsel, dirancang untuk menyaring seluruh volume air laut dalam satu tegukan. Dari gigi kecil Pachycetus hingga rahang raksasa yang mampu menampung puluhan ton air, Mysticetes telah menjadi mulut samudra, membuktikan bahwa terkadang, yang paling besar dan yang paling lambat yang akhirnya menjadi raja. Adaptasi ini adalah kunci evolusioner yang membuka jalan bagi mamalia terbesar di dunia. Keberhasilan Mysticetes tidak hanya didorong oleh evolusi balin, tetapi oleh ekologi lautan Oligocene yang baru. Anda telah menyaksikan pendinginan besar-besaran, dan pendinginan ini mengubah segalanya tentang di mana makanan berada. Ketika lautan mendingin dan lapisan es terbentuk, pola sirkulasi laut global dipercepat. Ini menghasilkan fenomena upwelling, arus air dingin yang kaya nutrisi naik dari kedalaman ke permukaan. Anda melihat bagaimana air yang kaya nutrien ini memicu ledakan populasi plankton dan krill. Tiba-tiba, bukannya tersebar, makanan berkumpul dalam gumpalan besar yang padat dan bergerak lambat. Inilah tekanan seleksi yang mendukung raksasa penyaring. Paus yang paling sukses bukanlah mereka yang mampu mengejar ikan tercepat, tetapi mereka yang mampu mengumpulkan volume mangsa terbesar dengan energi minimal. Anda melihat bagaimana Mysticetes mengarahkan tubuh mereka yang besar melalui gumpalan krill. Makan sambil menerjang, lunge feeding, yang Anda saksikan adalah metode yang sangat efisien. Mereka memompa energi dalam jumlah besar selama beberapa detik untuk serangan tunggal, tetapi imbalannya berlipat ganda, menangkap energi makanan yang cukup untuk bertahan selama berjam-jam, atau bahkan bermigrasi ribuan mil. Perubahan iklim telah menciptakan pesta ekologis yang unik, dan Mysticetes adalah pemakan pesta yang sempurna. Tubuh mereka yang besar, yang dulunya merupakan beban bagi nenek moyang darat, kini berfungsi sebagai tangki insulasi panas, blubber, untuk air dingin dan wadah energi yang sangat besar. Adaptasi untuk menjadi raksasa ini sepenuhnya didorong oleh sumber daya terpusat ini. Jika krill masih tersebar luas seperti di era Eosen, Mysticetes tidak akan pernah mencapai ukuran kolosal mereka. Tidak ada paus biru yang bisa bertahan dengan berburu ikan satu persatu. Anda menyadari bahwa evolusi Mysticetes adalah kisah tentang waktu dan tempat yang tepat. Mereka berevolusi tepat ketika lautan menjadi kulkas alami, menghasilkan makanan massal yang melimpah. Garis keturunan ini mengajarkan bahwa raksasa tidak muncul dari kesombongan, tetapi dari efisiensi yang ketat dalam lingkungan yang menguntungkan. Paus balin, yang masih membawa jejak Artiodactyla di DNA mereka,
kini telah menjadi perwujudan ekosistem laut yang paling subur, menyaring kekayaan air dingin. Di era Miocene dan seterusnya, Anda menyaksikan Mysticetes, paus balin, tidak hanya menjadi makhluk laut, mereka menjadi raksasa yang tidak tertandingi. Apa yang mendorong dorongan genetik ini menuju ukuran kolosal? Ini adalah kombinasi dari 3 tekanan seleksi yang saling memperkuat. Pertama, pertimbangan termal. Setelah pendinginan Oligocene, menjadi besar adalah keuntungan untuk menjaga suhu tubuh di air dingin. Anda merasakan air laut yang menyengat di sekitar paus. Semakin besar permukaan tubuh relatif terhadap volume, semakin efisien ia mempertahankan panas, sebuah konsep yang dikenal sebagai rasio permukaan ke volume. Paus balin berevolusi untuk menjadi bola panas yang masif, terisolasi oleh lapisan blubber yang tebal. Kedua, risiko predasi. Meskipun Odontocetes berevolusi menjadi predator yang cerdas, seperti hiu purba dan paus sperma awal, menjadi sangat besar menawarkan perlindungan terbaik. Anda menyaksikan paus yang lebih besar memiliki kemungkinan yang jauh lebih rendah untuk dimangsa, terutama saat mereka masih remaja. Ukuran menjadi senjata terbaik mereka. Ketiga, efisiensi energi. Dengan makanan yang terpusat di kutub selama musim panas, dan tempat berkembang biak di perairan tropis yang lebih hangat, paus harus menjadi pelayar jarak jauh. Anda mengamati bagaimana Mysticetes yang lebih besar memiliki mesin ekor yang lebih kuat dan dapat berlayar dengan efisiensi energi yang jauh lebih besar per unit jarak. Paus balin Miocene tidak mencapai ukuran paus biru modern dalam semalam, tetapi setiap juta tahun, tekanan seleksi mendorong mereka untuk menjadi lebih besar dan lebih bulat. Anda melihat bagaimana perubahan genetik dan hormon pertumbuhan bereaksi terhadap lingkungan baru ini. Selama periode kekayaan makanan yang ekstrim, paus yang dapat menumbuhkan dan menyimpan lebih banyak lemak di musim panas akan bertahan lebih baik dalam migrasi panjang dan musim dingin yang kelam. Ukuran kolosal adalah solusi evolusioner terbaik untuk menguasai lautan pasca Eosen. Anda menyaksikan puncak dari lompatan akuatik yang dimulai 50 juta tahun yang lalu, dari kijang kecil yang meringkuk di sungai, hingga makhluk terbesar yang pernah menghuni planet ini, didorong oleh kebutuhan untuk tetap hangat, aman, dan efisien di dalam lautan dingin. Ukuran mereka adalah lambang adaptasi sempurna. Peralihan Mysticetes menuju gigantisme menuntut lebih dari sekadar balin dan blubber. Anda kini harus fokus pada mesin internal yang memungkinkan raksasa ini berfungsi, jantung dan paru-paru. Bayangkan jantung paus biru modern, yang seukuran mobil kecil, memompa darah ke seluruh tubuh sepanjang 30 meter. Ini bukanlah tugas yang mudah, ini membutuhkan lompatan evolusioner dalam skala organ. Anda melihat bagaimana kapasitas paru-paru meningkat secara eksponensial. Paus raksasa harus dapat menyimpan volume udara yang sangat besar dalam satu napas. Peningkatan kapasitas ini didukung oleh tulang rusuk yang lebih fleksibel dan struktur paru-paru yang mampu menyerap oksigen dengan efisiensi yang ekstrim. Tetapi kunci kehidupan laut yang dalam adalah manajemen tekanan. Setiap kali paus menyelam, tekanan air yang luar biasa dapat menghancurkan paru-paru mamalia darat. Anda melihat bagaimana evolusi mengatasi ini dengan struktur pembuluh darah yang kompleks. Pada paus, tulang dada dan tulang rusuknya lebih lunak, memungkinkan paru-parunya mengempis saat menyelam, mendorong udara ke bagian-bagian tubuh yang lebih kuat. Untuk mengelola tekanan ini, mereka mengembangkan jaringan pembuluh darah rumit yang disebut rete mirabile, jaringan keajaiban, di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan ini bertindak sebagai penampan tekanan dan pengatur suhu, memastikan organ vital tetap terlindungi dan beroperasi saat paus naik dan turun melalui kolom air. Fokuskan pada sistem peredaran darah. Untuk menggerakkan cairan dan oksigen di seluruh tubuh kolosal mereka, jantung paus berevolusi menjadi pompa yang kuat dengan ruang yang besar. Anda melihat bahwa darah mereka memiliki konsentrasi mioglobin yang luar biasa tinggi, protein penyimpanan oksigen dalam otot. Hal ini memungkinkan Mysticetes untuk menyimpan oksigen langsung di otot mereka, bukan hanya di paru-paru dan darah, memungkinkan mereka untuk tetap terendam untuk waktu yang lama. Inilah puncak dari perjalanan evolusi. Setiap perubahan, dari astraglus kecil Pachycetus hingga ginjal yang toleran garam, kini memuncak dalam makhluk dengan sistem internal yang direkayasa ulang. Anda melihat bahwa ukuran raksasa bukanlah kebetulan,
itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari serangkaian adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka mengabaikan batas-batas ukuran dan lingkungan yang pernah membelenggu leluhur darat mereka. Paus raksasa adalah bukti fisik bahwa lautan adalah taman bermain utama evolusi. Sementara Mysticetes mendominasi permukaan dengan ukuran mereka, Odontocetes yang paling ekstrim, Paus sperma, telah menaklukkan lingkungan lain, kegelapan yang menghancurkan di laut dalam, atau abis. Anda menyaksikan paus sperma modern mengambil napas besar di permukaan, lubang sembur tunggalnya membuang uap air dengan cepat, dan kemudian ia menghilang dalam penyelaman yang bisa berlangsung lebih dari 1 jam, mencapai kedalaman ribuan meter. Tekanan di sana sangat besar. Bagaimana evolusi memungkinkan perjalanan ke neraka air ini? Paus sperma berevolusi dengan adaptasi fisiologis yang luar biasa untuk mengatasi tekanan. Anda melihat bahwa tulang rusuk mereka memiliki sambungan yang fleksibel, tidak menyatu seperti mamalia darat. Saat menyelam ke kedalaman, tulang rusuk dapat ambruk di bawah tekanan tanpa patah, meremas paru-paru dan mendorong udara ke dalam saluran udara yang diperkuat untuk menghindari penyerapan nitrogen, penyebab penyakit dekompresi. Fokuskan pada mioglobin, protein pengikat oksigen di otot. Pada paus sperma, konsentrasi mioglobin sangat tinggi, memberikan otot warna coklat yang gelap. Otot mereka secara harinya berfungsi sebagai tangki oksigen raksasa, memungkinkan mereka berfungsi tanpa bernapas untuk waktu yang lama. Saat paus sperma menyelam, Anda menyaksikan fenomena yang disebut bradikardia, atau perlambatan detak jantung yang ekstrim. Detak jantungnya melambat secara drastis, mengalihkan aliran darah dari ekstremitas dan organ yang tidak penting menuju otak dan jantung. Ini adalah manajemen oksigen yang sempurna, sebuah cara genetik untuk memanipulasi waktu dan konsumsi energi. Makhluk yang dulunya adalah Artiodactyla darat yang rentan ini kini menjadi penjelajah bawah laut yang tak tertandingi. Mereka menggunakan ekolokasi yang kuat untuk melacak cumi-cumi raksasa di kegelapan abadi, didukung oleh sistem internal yang dirancang untuk bertahan hidup dalam kondisi tekanan yang mustahil. Paus sperma adalah bukti bahwa evolusi dapat menghasilkan adaptasi yang menentang fisika. Dari keterbatasan mamalia darat, mereka telah berevolusi menjadi penyelam terdalam di bumi, berkat serangkaian perubahan genetik dan fisiologis yang memungkinkan mereka untuk menguasai kegelapan dan tekanan abisal. Di antara semua keajaiban Odontocetes, tidak ada yang lebih misterius atau masif daripada organ spermaceti di kepala paus sperma. Ini adalah adaptasi yang mengubah seluruh evolusi paus menjadi kisah penjelajahan akustik. Anda melihat kepala paus sperma yang berbentuk kotak, lebih dari sepertiga panjang tubuhnya. Di dalamnya, Anda menemukan struktur yang penuh dengan lilin minyak spermaceti, dikelilingi oleh kantung udara dan jalur resonansi yang rumit. Organ ini adalah pengembangan ekstrim dari melon yang telah Anda lihat pada lumba-lumba. Paus sperma menggunakannya untuk ekolokasi, mengirimkan klik terkuat yang pernah dicatat oleh makhluk hidup. Energi suara yang dihasilkan begitu besar, sehingga diperkirakan mampu melumpuhkan mangsa, seperti cumi-cumi raksasa, di dalam kegelapan. Namun, Anda melihat fungsi yang lebih rahasia dari organ ini, kontrol daya apung. Lilin spermaceti memiliki titik leleh yang unik. Paus sperma dapat memanipulasi suhu lilin ini dengan mengalirkan air laut ke kantung udara di sekitar organ. Saat lilin mendingin, ia mengeras dan menjadi lebih padat. Kepadatan yang meningkat ini membuat paus menjadi lebih berat, memungkinkannya meluncur dengan sedikit usaha ke kedalaman abisal. Saat paus ingin kembali ke permukaan, ia memanaskan lilin tersebut, membuatnya kurang padat, dan ia naik dengan mudah. Organ spermaceti ini adalah balas termal yang berevolusi, sebuah sistem kontrol daya apung genetik yang penting untuk penyelam jarak jauh. Terakhir, Anda tidak dapat mengabaikan peran organ ini dalam seleksi seksual. Pada pejantan, organ spermaceti berukuran jauh lebih besar. Ini adalah beban hidrodinamik, tetapi ukurannya yang kolosal berfungsi sebagai tampilan kejantanan yang mencolok, simbol kekuatan yang diturunkan, mungkin digunakan dalam pertempuran kepala ke kepala untuk hak kawin, mirip dengan tanduk rusa Artiodactyla kuno. Paus sperma adalah kesimpulan sinematik dari perjalanan evolusi ini. Keturunan yang dulunya Artiodactyla yang mencari air kini telah membangun sebuah reaktor lilin di kepala mereka.
Organ spermaceti adalah mahkota Odontocetes, puncak adaptasi akustik, termal, dan daya apung. Ia memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menguasai zona laut terdalam, sebuah pencapaian yang mustahil tanpa serangkaian perubahan genetik yang luar biasa selama 50 juta tahun. Selain perubahan tulang dan organ, lompatan akuatik terbesar telah terjadi di dalam kepala Cetacea, evolusi kecerdasan. Saat Anda mengamati lumba-lumba atau orca berburu di samudra modern, Anda tidak hanya melihat mamalia, Anda melihat makhluk dengan kehidupan sosial dan sistem komunikasi yang rumit. Kecerdasan ini adalah hasil langsung dari kebutuhan untuk memproses suara dalam volume besar. Anda melihat bahwa Odontocetes memiliki otak yang sangat besar, terutama yang relatif terhadap ukuran tubuh, dan dengan korteks cerebral yang sangat berbelit-belit, lebih berbelit-belit daripada manusia. Pendorong utama di balik perkembangan otak ini adalah ekolokasi. Untuk mengirimkan klik frekuensi tinggi, menerima gema yang sangat lemah, dan membangun gambar 3 dimensi dari lautan di sekitar mereka, semua dalam sepersekian detik, membutuhkan kekuatan pemrosesan otak yang fenomenal. Ini adalah tekanan seleksi yang mendukung peningkatan ukuran dan kerumitan otak secara cepat. Tetapi evolusi kecerdasan paus tidak berhenti pada navigasi sonik. Anda menyaksikan bagaimana kemampuan untuk memproses suara yang rumit ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan komunikasi sosial yang canggih. Lumba-lumba dan orca menggunakan berbagai siulan, burst pulse, dan klik yang berbeda. Ini bukan sekadar suara, ini adalah bahasa yang memungkinkan mereka berburu dalam kelompok terkoordinasi dan mempertahankan struktur sosial yang kompleks. Bayangkan tim orca yang bekerja sama, menggunakan klik ekolokasi untuk mengkoordinasikan strategi, suatu tingkat kerjasama yang mustahil tanpa kognisi tingkat tinggi. Peningkatan kecerdasan ini juga terkait dengan evolusi emosi dan memori. Di lautan yang luas dan tak kenal ampun, memori tentang lokasi makanan, bahaya, dan hubungan sosial adalah kunci kelangsungan hidup. Otak yang besar memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan informasi sosial dan lingkungan ini. Anda telah menyaksikan bagaimana Artiodactyla darat yang sederhana beradaptasi secara fisik. Sekarang, Anda melihat puncaknya, penaklukan mental lautan. Paus dan lumba-lumba tidak hanya hidup di laut, mereka menggunakan kecerdasan dan suara mereka untuk menciptakan dunia sosial yang kaya dan bersemangat di kedalaman air yang gelap. Warisan terbesar dari lompatan akuatik adalah otak yang memproses gema lautan sebagai kebijaksanaan. Kecerdasan paus bergigi, khususnya orca dan lumba-lumba, memungkinkan bentuk evolusi baru yang jauh lebih cepat daripada genetika, evolusi budaya. Anda menyaksikan kelompok orca berburu di perairan es. Mereka tidak hanya berburu, mereka menerapkan strategi. Mereka bekerja sama, bergiliran menghasilkan gelombang besar untuk menyapu anjing laut dari bongkahan es, sebuah teknik yang harus dipelajari dan disempurnakan. Ini bukan adaptasi genetik, ini adalah perilaku yang dipelajari dan diturunkan dari generasi ke generasi, budaya orca. Anda melihat bagaimana tekanan seleksi di lingkungan air yang kompleks ini menguntungkan kelompok yang mampu mengembangkan dan mengajarkan teknik berburu yang lebih canggih. Beberapa populasi orca fokus pada ikan, yang lain pada mamalia laut, dan mereka bahkan berbicara dalam dialek yang berbeda, yang hanya dipahami oleh kelompok mereka sendiri. Dialek yang unik ini adalah bukti nyata dari isolasi budaya dan pembelajaran sosial. Perhatikan lumba-lumba, mereka menggunakan alat, seperti menutupi moncong mereka dengan spons laut untuk melindungi diri saat mencari makan di dasar laut yang kasar. Penggunaan alat ini adalah keterampilan yang juga diajarkan oleh induk kepada anak-anaknya. Kemampuan untuk mengembangkan perilaku sosial yang kompleks, untuk memecahkan masalah baru, dan untuk menyebarkan pengetahuan tanpa menunggu mutasi genetik, adalah warisan paling canggih dari lompatan akuatik. Bayangkan Pakicetus di Sungai Eosen, hidup sendiri, mengandalkan naluri dasarnya. Bandingkan dengan orca modern, yang berburu dalam pot yang sangat terorganisir, dengan hierarki sosial yang terdefinisi. Evolusi telah mengubah mamalia soliter yang terikat darat menjadi arsitek masyarakat yang kompleks di lautan. Akhir dari kisah evolusi ini bukanlah pada balin atau melon, melainkan pada otak yang mampu belajar dan mengajar. Paus telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan samudra, dan kini,
Mereka menggunakan kecerdasan mereka untuk membentuk lingkungan sosial mereka sendiri. Ini adalah puncak perjalanan 50 juta tahun, dari kaki darat yang kaku hingga kebebasan sosial yang mendalam di bawah gelombang. Setelah 50 juta tahun, perjalanan evolusioner ini mencapai kesempurnaan dalam desain. Anda menyaksikan paus modern berenang, dan Anda menyadari bahwa tubuh mereka adalah lambung hidrodinamika yang sempurna. Lupakan bulu yang tebal atau mantel pelindung. Paus dan lumba-lumba modern hampir sepenuhnya kehilangan rambut, warisan Artiodactyla darat. Mengapa? Karena rambut menciptakan hambatan, drag, di dalam air. Paus telah mengembangkan kulit yang mulus, didukung oleh genetik yang menekan folikel rambut. Di bawah kulit yang mulus ini, Anda menemukan lapisan blubber yang tebal dan padat, lapisan lemak yang tidak hanya berfungsi sebagai isolator termal utama di perairan dingin, menggantikan fungsi bulu, tetapi juga membentuk kontur tubuh yang sempurna. Ini adalah jaket pelampung termal dan sekaligus pelapis aerodinamis. Fokuskan pada permukaan kulit itu sendiri. Jika Anda melihatnya dari dekat, Anda akan melihat adaptasi mikroskopis, alur dermal kecil, atau punggungan yang membentang di sepanjang kulit. Ilmuwan percaya bahwa struktur mikroskopis ini membantu meminimalkan turbulensi saat paus berenang dengan kecepatan tinggi, memungkinkan air mengalir lebih lancar di atas permukaan tubuh mereka. Ini adalah rekayasa biologis yang sangat canggih untuk mengurangi gesekan. Anda melihat bagaimana tekanan seleksi terhadap kecepatan dan efisiensi di lautan terbuka telah menyempurnakan setiap milimeter tubuh cetacea. Dari bentuk tubuh seperti torpedo Odontocetes yang dirancang untuk kecepatan tinggi, hingga bentuk yang lebih bulat pada Mysticetes untuk penyimpanan panas, kulit mereka adalah bukti nyata dari prioritas hidrodinamika. Ini adalah akhir dari perubahan fisik. Paus telah menyelesaikan desain ulangnya, meninggalkan jejak terakhir daratan, rambut dan bulu, demi kecepatan dan insulasi. Anda menyaksikan lambung yang sempurna, sebuah cangkang yang dirancang ulang untuk menaklukkan air, memungkinkan mamalia untuk menjadi makhluk tercepat dan terbesar di dunia yang bukan lagi milik daratan, tetapi sepenuhnya milik lautan. Untuk menyimpulkan perjalanan ini, mari kita bandingkan kerangka tulang Pachycetus dengan paus modern. Ini adalah kisah tentang bagaimana kepadatan tulang berubah secara genetik untuk menaklukkan daya apung. Ingatlah tulang Pachycetus, mereka padat, berat, seperti yang Anda harapkan dari mamalia darat yang membutuhkan struktur kuat untuk menopang beratnya melawan gravitasi. Sekarang, Anda melihat kerangka paus modern, dari lumba-lumba yang lincah hingga paus raksasa. Anda melihat bahwa tulang-tulang ini telah mengalami perubahan dramatis, mereka menjadi lebih ringan, lebih keropos, dan diisi dengan minyak lemak. Transformasi ini sangat penting untuk kehidupan akuatik. Mengurangi kepadatan tulang memungkinkan paus menjadi lebih apung, mengurangi biaya metabolisme yang dibutuhkan untuk tetap berada di kolom air, dan memfasilitasi gerakan vertikal dengan mudah. Mereka tidak perlu lagi berjuang melawan gravitasi air. Pada saat yang sama, evolusi menyempurnakan otot-otot di sekitar ekor dan sirip. Anda melihat serabut otot yang didominasi oleh serat yang dirancang untuk daya tahan, endurance, jarak jauh, bukan ledakan kecepatan singkat. Adaptasi ini memungkinkan migrasi ribuan mil antara tempat makan dan tempat berkembang biak. Namun, beberapa pengecualian menegaskan aturan ini. Paus sperma, yang harus menyelam ke kedalaman ekstrim, mempertahankan beberapa tulang yang lebih padat di siripnya. Kepadatan ekstra ini membantu menstabilkan mereka saat menyelam vertikal. Anda menyaksikan puncak dari adaptasi ekstrim. Evolusi telah mengubah tulang mamalia Artiodactyla, yang dirancang untuk menahan berat di darat, menjadi struktur yang ringan dan berongga, didukung oleh minyak, dan diisi dengan oksigen, sempurna untuk mengambang dan menahan tekanan. Dari tulang pergelangan kaki kecil di Asia hingga raksasa di laut dalam, paus telah menyingkirkan semua sisa kehidupan darat yang tidak perlu. Mereka telah menggunakan cetak biru genetik mereka untuk membangun mesin bertahan hidup yang paling efisien, canggih, dan cerdas yang pernah ada, meninggalkan dunia darat selamanya untuk menguasai lautan. Ini adalah lompatan besar evolusi yang sempurna. Setelah mencapai kesempurnaan hidrodinamika, tantangan terakhir evolusi cetacea adalah reproduksi. Bagaimana mamalia, yang biasanya melahirkan di darat,
mampu bereproduksi di lingkungan akuatik penuh. Anda menyaksikan induk paus berenang dengan anaknya yang baru lahir. Ini adalah kompromi energi terbesar dari seluruh perjalanan evolusi. Pertama, perhatikan bentuk tubuh paus. Untuk mempertahankan kecepatan dan efisiensi air, evolusi telah mendorong organ vital dan genital ke dalam tubuh, tersembunyi di balik celah yang terawat. Ini adalah adaptasi aerodinamis yang mutlak. Penis ditarik kembali di dalam tubuh, dan kelenjar susu betina terletak di kantung yang tersembunyi, semua untuk mengurangi gesekan. Kedua, Anda melihat investasi energi yang luar biasa besar dalam kehamilan dan menyusui. Paus melahirkan anak tunggal yang sangat besar. Pada paus biru, misalnya, bayi seukuran Van. Ini menuntut energi yang masif dari induknya, menyoroti betapa berharganya setiap keturunan di lingkungan laut yang penuh tantangan. Momen paling kritis adalah menyusui. Bayangkan anak paus harus minum susu di bawah air. Susu mamalia darat akan larut. Oleh karena itu, susu paus telah berevolusi menjadi sangat kental, kaya lemak, dan seperti pasta. Anda menyaksikan induk paus menggunakan otot-otot di sekitar kelenjar susu untuk menyemprotkan susu langsung ke mulut anak yang menahan napas. Ini bukan proses menghisap, ini adalah proses injeksi, memastikan anak tidak menelan air laut saat diberi makan. Adaptasi genetik dan perilaku ini menjamin bahwa cetacea dapat menyelesaikan seluruh siklus hidup mereka tanpa pernah menyentuh daratan. Mereka telah mengatasi tantangan gravitasi, suhu, salinitas, dan sekarang, reproduksi. Paus adalah mamalia sejati, mereka menyusui anak mereka, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang menantang fisika lautan. Anda menyaksikan bahwa evolusi tidak hanya mengubah tulang dan organ, tetapi juga ritual kehidupan paling dasar. Komitmen total terhadap air menuntut tidak ada sisa-sisa perilaku darat, bahkan dalam ikatan terdalam antara induk dan anak. Dalam kisah Artiodactyla yang menjadi cetacea, blubber adalah pahlawan yang tidak terlihat. Anda telah melihat perannya sebagai insulasi termal, tetapi fungsinya sebagai bank energi adalah kunci untuk kelangsungan hidup modern. Bayangkan induk paus bungkuk di perairan Antartika yang kaya krill. Selama musim makan, ia menumpuk lapisan blubber yang sangat tebal, cadangan energi yang akan menentukan apakah anak yang dikandungnya akan bertahan hidup. Anda menyaksikan bagaimana migrasi besar-besaran Mysticetes dari perairan dingin tempat mereka makan ke perairan tropis yang hangat untuk melahirkan. Di perairan tropis, hampir tidak ada makanan. Selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan menyusui, induk paus tidak makan. Disinilah blubber menjadi sangat penting. Ia bukan sekadar pelindung panas, ia adalah sumber daya finansial bagi paus. Ibu paus harus mengubah cadangan lemaknya yang masif menjadi susu yang sangat kaya kalori, susu yang mengandung lebih dari 50% lemak. Anda menyaksikan bagaimana susu berlemak ini memungkinkan anak paus tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan, menambah berat badan ratusan kilogram setiap hari. Pertumbuhan yang cepat ini penting, anak paus harus mencapai ukuran tertentu agar dapat bertahan hidup dalam migrasi kembali ke perairan makan yang dingin. Ini adalah pertukaran genetik yang ekstrim. Induk paus mempertaruhkan semua energinya pada satu anak. Tekanan seleksi sangat keras, induk yang tidak dapat menimbun blubber yang cukup, tidak dapat menghasilkan susu yang cukup kaya, dan anaknya akan mati. Anda menyadari bahwa blubber adalah adaptasi ganda yang memungkinkan paus untuk mengatasi batasan geografis dan siklus hidup. Tanpa bank energi ini, migrasi jarak jauh dan strategi menyusui di perairan miskin nutrisi akan menjadi tidak mungkin. 50 juta tahun evolusi dari Artiodactyla ke Cetacea mencapai puncaknya di lapisan lemak ini. Ini adalah kesaksian tentang bagaimana biologi dapat merombak dan menyimpan energi dalam skala monumental, memastikan bahwa makhluk yang telah melakukan lompatan akuatik terbesar ini dapat menopang keturunan mereka di lautan yang luas dan tak kenal ampun. Kisah evolusi Odontocetes tidak berakhir dengan penemuan ekolokasi, itu memicu perlombaan senjata evolusioner yang luar biasa di kedalaman laut. Untuk setiap kemajuan yang dibuat paus sperma, mangsa utama mereka, cumi-cumi laut dalam, harus berevolusi untuk melawan. Anda menyelam ke zona gelap di mana paus sperma berburu. Ia mengirimkan klik sonarnya, memindai kegelapan untuk mencari gema dari cumi-cumi raksasa. Namun,
Cumi-cumi tidak tinggal diam. Evolusi telah mendorong mereka untuk mengembangkan mekanisme counter detection yang canggih. Beberapa cumi-cumi laut dalam telah berevolusi menjadi transparan atau memiliki kulit yang meminimalkan pantulan gelombang suara, seperti pesawat siluman biologis. Lebih dramatis lagi, Anda melihat bukti perilaku menghindar. Beberapa cumi-cumi bereaksi terhadap kedatangan klik sonar yang kuat dengan bersembunyi atau bergerak cepat. Ilmuwan menduga bahwa beberapa spesies bahkan mungkin mengeluarkan semburan cahaya atau tinta bioluminesensi untuk membingungkan sistem sonar paus. Perlombaan senjata ini mendorong peningkatan kecanggihan ekolokasi Odontocetes. Anda melihat bagaimana paus bergigi berevolusi untuk menggunakan klik dengan frekuensi yang lebih tinggi dan durasi yang lebih pendek, meningkatkan resolusi gambar sonik mereka untuk membedakan target yang bergerak cepat. Selain itu, diperkirakan bahwa paus sperma dapat memanipulasi organ spermaceti mereka untuk mengubah bentuk berkas suara, kadang-kadang sempit dan kuat untuk serangan fokus, kadang-kadang lebih lebar untuk pencarian mangsa yang luas. Sifat berulang dari interaksi predator mangsa ini selama jutaan tahun telah mengasah kedua belah pihak. Paus bergigi telah menjadi master suara, mampu memindai, melacak, dan menaklukkan. Sementara itu, cumi-cumi telah menjadi master akustik senyap, menghindari deteksi dalam kegelapan. Anda menyadari bahwa kecanggihan teknologi Odontocetes, ekolokasi, adalah bukti bahwa tekanan seleksi tidak pernah berhenti. Itu adalah hadiah yang terus-menerus harus disempurnakan. Di kedalaman yang gelap, evolusi menghasilkan perang senyap antara kecerdasan sonik dan keahlian menghindar. Meskipun paus mendominasi lautan dengan suara, Anda tidak dapat melupakan indera lain yang telah berevolusi seiring waktu untuk menaklukkan lingkungan akuatik. Paus telah menjadi sentinel laut dalam, mengandalkan adaptasi sensorik yang halus. Pertama, Anda melihat mata mereka. Pada Odontocetes yang menyelam dalam, penglihatan mungkin tidak sepenting ekolokasi, tetapi mata mereka telah berevolusi untuk kondisi cahaya yang sangat rendah. Bola mata mereka besar, dengan lensa yang hampir bulat sempurna, ideal untuk memfokuskan cahaya yang tersisa di kedalaman. Mereka juga memiliki lapisan reflektif di belakang retina, tapetum lucidum, yang membantu memaksimalkan penangkapan foton tunggal, sama seperti kucing. Ini adalah mata yang dirancang untuk menangkap hantu cahaya di kegelapan abadi. Kedua, ada navigasi ruang 3 dimensi. Paus harus melakukan perjalanan melintasi lautan luas. Mereka tidak memiliki landmark. Anda melihat bahwa sistem vestibular mereka, telinga bagian dalam yang mengontrol keseimbangan dan orientasi spasial, sangat canggih. Meskipun Anda telah melihat adaptasi pendengaran yang luar biasa, saluran setengah lingkaran di telinga dalam yang mendeteksi rotasi dan gerakan juga disesuaikan secara genetik untuk beroperasi dalam lingkungan tanpa gravitasi yang konstan, memungkinkan paus untuk mengetahui persis posisi mereka di kolom air selama manuver cepat atau migrasi lurus yang panjang. Selain itu, paus memiliki kemampuan magnetoresepsi, indera keenam yang memungkinkan mereka mendeteksi medan magnet bumi. Anda percaya bahwa kemampuan ini, yang berevolusi sejak lama, memungkinkan mereka untuk berorientasi dan menavigasi selama migrasi trans samudra yang panjang, mengikuti jalur magnetik yang stabil di bawah gelombang. Anda menyaksikan bagaimana mamalia yang dulunya hanya dapat melihat dan mendengar di udara kini telah merombak setiap sistem sensorik mereka. Mereka menjadi makhluk global, mampu melihat di kegelapan, merasakan medan magnet, dan memetakan dunia dengan gema. Ini adalah kesimpulan yang luar biasa. Evolusi paus adalah kisah tentang bagaimana tekanan seleksi dapat mengubah semua yang mendefinisikan mamalia darat, dari tulang kaki hingga indera. Mereka telah meninggalkan daratan, tetapi mereka membawa gen Artiodactyla ke kedalaman, di mana mereka menguasai dunia baru dengan kecerdasan, ketahanan fisiologis, dan adaptasi sensorik yang tak tertandingi. Lompatan akuatik mencapai batasnya di lingkaran Arktik yang membekukan. Disinilah Anda bertemu dengan paus kepala busur, bowhead whale, makhluk yang telah mengembangkan adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan paling ekstrim di bumi. Sebuah dunia yang ditutupi oleh es tebal. Anda merasakan suhu air yang mendekati titik beku. Di tengah lingkungan yang kejam ini, blubber paus kepala busur sangat tebal, hingga 50 cm. Ini bukan hanya isolasi termal,
Ini adalah baju besi genetik yang memastikan organ dalamnya tetap hangat di lingkungan dingin yang akan membunuh mamalia lain dalam hitungan menit. Fokuskan pada tengkoraknya. Anda melihat tengkorak paus kepala busur melengkung secara arsitektural, dengan kepala besar dan rahang yang berbentuk melengkung. Bentuk ini bukan hanya untuk menampung balin yang sangat panjang untuk menyaring mangsa Arktik yang padat. Tengkorak itu adalah pemecah es. Anda menyaksikan paus berenang di bawah es, naik ke permukaan dan menggunakan puncak kepalanya yang kuat dan melengkung untuk menembus es setebal 2 meter agar dapat bernapas. Tulang tengkorak yang tebal dan melengkung adalah adaptasi yang diperlukan untuk menciptakan lubang pernapasan di lingkungan kriosfer yang mematikan. Adaptasi genetik terhadap iklim ekstrim ini juga memberikan efek samping yang menakjubkan, umur panjang. Paus kepala busur dikenal sebagai salah satu mamalia yang hidup paling lama di dunia, seringkali melebihi 100 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa gen tertentu dalam tubuh mereka, yang terkait dengan perbaikan DNA dan resistensi kanker, berevolusi untuk memungkinkan pertumbuhan dan perbaikan sel yang luar biasa lambat dan efisien di lingkungan yang dingin dan keras. Anda menyadari bahwa evolusi telah membawa keturunan Artiodactyla ke tempat yang tidak terpikirkan. Mereka tidak hanya mampu mengatasi lautan, mereka mampu menaklukkan lautan beku, memecahkan es dengan tengkorak mereka dan bertahan hidup selama berabad-abad. Paus kepala busur adalah bukti akhir bahwa mamalia dapat menguasai setiap ceruk ekologis di bumi, bahkan yang paling tidak ramah sekalipun. Dalam lingkungan yang tertutup oleh lapisan es Arktik, Odontocetes yang beradaptasi dengan kutub, seperti beluga, Canary of the Sea, harus menyempurnakan penggunaan suara mereka untuk bertahan hidup. Anda menyelam ke bawah lapisan es yang tebal. Dunia di bawah sana adalah labirin akustik yang rumit. Suara memantul dan terdistorsi oleh permukaan es yang tidak rata. Untuk menavigasi, berburu, dan terutama menemukan lubang udara untuk bernapas, Polynyas, beluga tidak bisa hanya mengandalkan klik ekolokasi standar. Anda mendengarkan beluga. Mereka dikenal karena repertoar suara mereka yang luas, jauh lebih kompleks daripada lumba-lumba di perairan terbuka. Mereka tidak hanya menggunakan klik, mereka menggunakan siulan, trill, dan dengungan. Adaptasi genetik ini mendorong kemampuan mereka untuk menghasilkan frekuensi yang sangat bervariasi. Melon mereka sangat fleksibel, mereka dapat mengubah bentuknya untuk mengubah bentuk berkas suara yang dipancarkan. Kemampuan untuk mengubah kualitas dan arah suara secara dinamis ini sangat penting untuk membaca lingkungan bawah es yang bergeser dan bising. Anda menyaksikan beluga menggunakan suara mereka untuk fungsi sosial. Di tengah kegelapan dan isolasi Arktik, komunikasi adalah kunci. Kelompok beluga mempertahankan kontak melalui serangkaian panggilan unik, yang membantu mengkoordinasikan perburuan dan memastikan tidak ada anggota kelompok yang tersesat dan terperangkap di bawah lapisan es yang terus bergerak. Dalam lingkungan yang terus berubah, suara adalah satu-satunya peta, satu-satunya tali penghubung. Tekanan seleksi telah memilih paus yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga berkomunikasi dengan kecanggihan yang memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan strategi bertahan hidup di bawah tekanan es. Inilah akhir dari perjalanan. Mamalia darat yang didorong ke air kini telah mencapai penguasaan total atas medium barunya. Mereka menggunakan setiap adaptasi genetik, dari involurum yang menebal hingga otak yang diperbesar, untuk menciptakan masyarakat yang makmur di lingkungan yang paling tidak ramah. Paus Arktik mengajarkan Anda bahwa di hadapan tantangan terberat, evolusi selalu menemukan suara untuk kelangsungan hidup. Setelah Cetacea menaklukkan lautan, beberapa garis keturunan Odontocetes melakukan langkah evolusioner yang ironis, mereka kembali ke air tawar, mereplikasi lingkungan sungai tempat nenek moyang mereka, Pachycetus, pernah memulai. Anda mengamati lumba-lumba sungai modern, seperti boto di Amazon atau spesies yang kini terancam punah di Asia. Mereka mewakili spesialisasi sekunder, sebuah penyimpangan dari kisah sukses lautan. Lingkungan sungai menempatkan tuntutan evolusioner yang sangat berbeda. Airnya berlumpur, arusnya kuat, dan ruangnya terbatas, tidak seperti samudra terbuka. Anda melihat adaptasi yang kontras dengan sepupu mereka di laut. Lumba-lumba sungai berevolusi dengan moncong yang sangat panjang dan ramping, dipenuhi gigi tajam.
Moncong panjang ini sangat berguna untuk mengais mangsa di dasar sungai yang berlumpur. Mereka menjadi pinset yang panjang, bukan jaring raksasa. Fokuskan pada mata mereka. Di air yang sangat keruh, penglihatan adalah kemewahan. Mata lumba-lumba sungai seringkali kecil, dan pada beberapa spesies, penglihatan hampir tidak ada. Namun, kemampuan mereka untuk ekolokasi sangat disempurnakan. Di sungai yang penuh gema, di mana suara memantul dari akar, tepian, dan dasar yang dangkal, mereka harus menyaring kekacauan akustik ini. Anda melihat fleksibilitas leher yang lebih besar daripada lumba-lumba laut. Mereka harus mampu memutar kepala mereka untuk memindai lingkungan yang sempit, sebuah warisan anatomis kecil yang dipertahankan untuk kebutuhan lingkungan sungai. Lumba-lumba sungai adalah pengingat akan risiko spesialisasi ekstrim. Meskipun mereka adalah makhluk yang beradaptasi dengan sempurna untuk lingkungan mereka, sifat lingkungan sungai yang terisolasi dan rentan terhadap perubahan, terutama campur tangan manusia, membuat mereka sangat rentan terhadap kepunahan. Anda menyaksikan ironi evolusi. Garis keturunan yang memulai perjalanannya dari sungai Eosen, kini mengirimkan beberapa keturunannya kembali ke air tawar. Mereka membawa semua adaptasi akuatik yang luar biasa dari paus. Tetapi mereka terperangkap kembali di lingkungan yang terbatas. Bukti bahwa perjalanan evolusi terkadang menghasilkan adaptasi yang indah tetapi juga rapuh. Saat kita mendekati akhir dari perjalanan evolusi Cetacea ini, Anda harus ingat bahwa evolusi bukanlah jalur lurus menuju kesempurnaan. Itu adalah serangkaian percobaan dan kegagalan, makam laut penuh dengan hantu laut dalam dari garis keturunan yang tidak berhasil. Anda ingat Basilosaurus, tiran laut yang ramping dan masif. Meskipun dominan selama jutaan tahun, ia tidak memiliki adaptasi termal dan efisiensi menyelam yang dibutuhkan untuk bertahan dari pendinginan Oligosen yang tiba-tiba. Bentuk tubuhnya yang memanjang terlalu sulit dihangatkan, dan ia punah. Basilosaurus adalah peringatan bahwa keberhasilan hari ini dapat menjadi kepunahan besok. Anda juga harus mempertimbangkan garis keturunan Mysticetes yang punah, yang dikenal sebagai Aethiosetids, yang masih memiliki gigi dan balin. Spesialisasi ganda ini, yang memungkinkan mereka makan seperti Odontocetes dan Mysticetes, terbukti kurang efisien daripada strategi filter feeding murni yang muncul kemudian. Mereka tidak cukup baik di salah satu bidang tersebut, dan mereka punah saat persaingan memanas. Setiap bentuk Cetacea purba yang telah kita bahas, dari Ambulocetus yang canggung hingga Basilosaurus yang anggun, adalah hipotesis hidup yang diajukan oleh evolusi. Masing-masing mewakili kompromi genetik yang berhasil untuk sementara waktu. Anda menyadari bahwa paus modern, Odontocetes dan Mysticetes, adalah keturunan dari jalur evolusioner yang sangat sempit yang berhasil melewati serangkaian kepunahan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Mereka adalah mereka yang adaptasi termal, hidrodinamik, sensorik, dan reproduksi mereka, secara kebetulan, selaras dengan tekanan lingkungan yang baru. Lompatan akuatik yang hebat ini mengajarkan kita tentang kerentanan, betapapun sempurna adaptasi suatu makhluk pada masanya, perubahan lingkungan dapat dengan cepat mengubahnya menjadi sisa-sisa fosil. Paus modern yang Anda lihat, raksasa penyaring dan pemetasonik, adalah makhluk yang sangat beruntung. Mereka adalah produk akhir dari 50 juta tahun coba-coba, dan mereka membawa di dalam diri mereka bukan hanya janji masa depan, tetapi juga bisikan evolusioner dari semua hantu laut dalam yang gagal di sepanjang jalan. Setelah 50 juta tahun, Anda berdiri di tepi Samudra Pasifik modern, menyaksikan paus bungkuk melompat, atau lumba-lumba berlayar di samping perahu Anda. Inilah produk akhir dari lompatan akuatik yang hebat, makhluk yang telah menaklukkan setiap dimensi habitat terbesar di planet ini. Paus modern adalah navigator jalan raya global. Anda melihat bagaimana Mysticetes, seperti paus kelabu, melakukan migrasi terpanjang dari semua mamalia, bergerak dari perairan Arktik yang kaya makanan ke perairan tropis untuk melahirkan. Kemampuan ini bergantung pada adaptasi yang telah kita telusuri, blubber sebagai bank energi, tulang yang ringan untuk efisiensi daya apung, dan kekuatan ekor yang tak tertandingi untuk daya tahan. Anda menyaksikan Odontocetes yang tersebar di setiap lautan, dari perairan pantai hingga parit terdalam. Mereka menggunakan ekolokasi yang rumit,
mengubah kepala mereka menjadi pemindai sonik yang memungkinkan mereka melihat mangsa tanpa cahaya. Kecerdasan mereka yang berevolusi memungkinkan koordinasi kelompok berburu dan transmisi budaya yang membuat mereka menjadi predator yang efektif di lingkungan yang kompleks. Paus adalah keajaiban rekayasa biologis. Setiap fitur, lubang sembur tunggal atau ganda, gigi yang diubah menjadi balin atau sistem sonar, kaki belakang yang direduksi menjadi bisikan vestigial, adalah jawaban genetik terhadap tekanan yang tak terhitung. Lompatan dari darat ke laut tidak hanya menghasilkan mamalia air, ia menciptakan makhluk yang jauh lebih efisien, lebih besar, dan dalam banyak hal, lebih cerdas daripada leluhur darat mereka. Mereka meninggalkan gravitasi untuk menguasai daya apung, mereka meninggalkan penglihatan untuk menguasai suara, dan mereka meninggalkan kompetisi terestrial untuk menguasai lautan global. Saat Anda menyaksikan ekor raksasa menghantam air, Anda melihat lebih dari sekadar paus. Anda melihat sejarah Artiodactyla, penguasaan hidrodinamika, dan kesimpulan sempurna dari perjalanan evolusi, yang membuktikan bahwa batasan fisik apapun dapat diatasi, asalkan ada waktu dan tekanan yang tepat. Paus adalah tuan rumah sejati lautan global. Kita telah melakukan perjalanan 50 juta tahun, dari padang gurun Eosen hingga lautan modern. Anda telah melihat bagaimana cetacea mengatasi perubahan iklim, kekeringan, predator, dan tekanan fisik yang luar biasa. Namun, kini, di zaman kita, mereka menghadapi tantangan evolusioner terbesar, The Human Epoch. Anda merasakan lingkungan laut modern, lautan dipenuhi dengan kebisingan kapal, sonar militer, dan eksplorasi seismik. Paus, yang hidupnya bergantung pada suara, kini harus bersaing dengan polusi akustik yang menghancurkan. Kebisingan ini secara harfiah menutupi gema yang digunakan Odontocetes untuk berburu dan berkomunikasi, atau lagu-lagu frekuensi rendah yang digunakan Mysticetes untuk navigasi global. Tekanan seleksi yang dulunya berfokus pada adaptasi fisik, kini bergeser ke adaptasi perilaku dan kemampuan untuk mengatasi gangguan buatan manusia. Selain itu, Anda melihat dampak perubahan iklim modern, penghangatannya, bukan pendinginan seperti di Oligosen. Ini mengancam sirkulasi laut yang telah menciptakan pesta krill bagi Mysticetes. Jika sumber makanan utama terganggu, strategi makan penyaringan mereka yang kolosal menjadi tidak berkelanjutan. Namun, ketika Anda melihat seekor paus modern, Anda harus ingat sejarah genetiknya. Makhluk ini memiliki kode genetik yang memungkinkan ia melewati 4 peristiwa kepunahan besar dan mengubah bentuk tubuhnya secara radikal. Ia memiliki ketahanan evolusioner yang luar biasa. Meskipun ancaman modern sangat cepat dan tidak alami, potensi genetik paus untuk bertahan hidup tetap ada. Kemampuan mereka untuk belajar, menyesuaikan rute migrasi, dan memodifikasi vokal, yang telah kita lihat pada lumba-lumba dan orca, menunjukkan bahwa mereka masih berada di tengah-tengah evolusi yang berkelanjutan. Perjalanan dari Artiodactyla ke paus adalah bukti yang tak terbantahkan tentang kreativitas dan kegigihan kehidupan. Ini adalah kisah tentang batas yang dilampaui, tentang organ yang ditemukan kembali, dan tentang penaklukan lautan oleh seorang pelari yang menyerah pada daratan. Saat Anda mengucapkan selamat tinggal pada dunia paus, Anda membawa pulang satu pemikiran sederhana. Jika seekor mamalia darat kecil dapat mengubah dirinya menjadi raksasa laut dalam, potensi evolusioner kehidupan di bumi benar-benar tidak terbatas. Mereka telah membuat lompatan terbesar, kini giliran kita untuk memastikan mereka diberi ruang untuk melanjutkan perjalanan tersebut.